Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pertanyaan dari sebagian jamaah, khususnya golongan perempuan yang menikah lagi ketika dia nanti akan melaksanakan masuk ke surga kalau menjadi ahli surga. Kemudian dia menikah lagi dengan suami yang kedua. Nah, nanti yang akan menjadi pendampingnya siapa? Kemudian apakah suami yang pertama ataupun suami yang kedua? Kenapa? Karena difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima saba rahim. Dan orang-orang yang beriman akan mengikuti kepada orang-orang iman tersebut keluarganya yang sama-sama beriman kepada Allah nanti di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi dari kebaikan orang-orang mukmin tersebut sedikit pun. Wa kullu mri'in bima kasaba rahimun. Dan mereka setiap individu tersebut sesuai dengan apa yang dikerjakannya di dunia ini. Jadi nanti kita di surga akan bersama keluarga kita, anak dan istri kita masuk ke surga. Tetapi ada pertanyaan dari sebagian jamaah, bagaimana kalau saya bercerai ataupun ditinggal mati, kemudian ada laki-laki yang lain ingin menikahi saya. Kemudian apakah suami nanti yang akan mengikuti ataupun yang saya ikuti itu adalah suami pertama yang telah meninggal ataupun yang telah menceraikan, ataukah suami yang terakhir? Atau misalnya kalau lebih dari 2 kali misalnya menikahnya, kawin cerai, nah, ada 4 kali misalnya kawin cerainya tersebut. Nah, nanti di surganya dengan siapa? Apakah dengan suami yang pertama ataupun suami yang kedua? Sementara dalam ayat masih mujma walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi semua orang-orang mukmin akan diikuti oleh keluarganya, anak dan cucunya yang sama-sama beriman akan bertemu, berkumpul dengan mereka di surga Allah. Nah, yang menjadi permasalahan orang mukmin ya mungkin semua istrinya, misalnya punya istri 2, punya istri 3, ataupun punya istri 4 misalnya, tidak ada permasalahan. Yang jadi pertanyaan ini golongan perempuannya. Maka ibu-ibu ada yang bertanya bagaimana? Nah, dalam masalah ini ada 4 bahasan. Yang pertama, ada yang menjawab nanti di surga akan bersama dengan laki-laki pertama menurut Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Jadi menurut Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, misalnya dia menikahnya sudah 2 kali ataupun 3 kali, maka dia tetap akan bersama dengan suami pertama, bukan yang suami kedua ataupun suami yang ketiga. Kenapa? Alasannya yaitu dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi diceritakan alasannya karena suami pertama yang mengambil keperawanannya. Mohon maaf, misalnya posisinya memang masih perawan, maka yang mengambil keperawanannya dialah yang menjadi pertama kali ataupun yang nanti akan mengikuti suaminya tersebut ke surganya. Jadi dengan suami pertama dia akan bersama nanti di surga Allah. Nah, ada alasan lain kemudian ketika Asma binti Abu Bakar ketika mengeluh tentang suaminya, yaitu suaminya seorang yang soleh tetapi karena temperamen kemudian suka main tangan, maka Abu Bakar
memberikan petuah kepada anaknya tersebut, Asma, mungkin saja suamimu tersebut adalah orang yang temperamen, tetapi saya tahu suamimu adalah orang soleh, mungkin dia yang akan bersamamu di surga. Maka menurut Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni mengatakan dalam pendapatnya bahwa yang akan bersama dengan suami istri tersebut suami yang pertama, bukan suami yang terakhir. Yang kedua, ada yang menjawab juga karena ini permasalahan khilafiyah, diperbolehkan memilih menurut Imam Abu Bakar Ibnu Arabi. Jadi menurut Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan istrinya bebas memilih mau dengan suami yang mana. Misalnya 2 kali ini menikahnya, apakah dia mau memilih dengan suaminya yang pertama karena merasa kerasan dengan suami yang pertama, mungkin juga dia memilih dengan suami yang kedua. Itu bebas, jadi bukan suami yang punya kendali, tetapi istrinya mau ikut dengan suami yang mana. Yang ketiga, suami wanita yang cerai ataupun menikah lagi, menurut pendapat yang ketiga, yaitu akan bersama dengan suami terakhir. Nah, ini yang familiar didengar, bahkan sering kita dengar pendapat-pendapat dari bahasan kitab-kitab yang lain, bahwa yang paling kuat, yang paling sering terdengar bahwa istri yang menikah lagi dia bersama di surganya dengan suami yang terakhir. Dari mana? Dari salah satu riwayat, sebetulnya banyak riwayatnya. Ada 2 riwayat yang saya akan bacakan. Yang pertama, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala li imraatihi inna sarraki fil jannati la akhiru azwajiha fid dunya falidalika haruma ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyankihna ba'dahu li annahunna azwajuhu fil jannah. Sesungguhnya rahasia kamu nanti akan menjadi istriku di surga. Fala tajawiji ba'di, maka kalau kamu ingin bersama saya, kata Hudzaifah, kamu jangan menikah setelah saya. Makanya banyak yang tidak menikah lagi karena posisinya dia tidak ingin dengan suami lain nanti di surga. Begitu Falidalika hurrima ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyankihna ba'dahu li annahunna azwajahu fil jannah. Oleh karena itu diharamkan istri-istri Rasulullah SAW menikah lagi, ataupun ada sahabat yang ingin meminangnya kepada istri Rasulullah SAW, karena istri-istri Rasulullah SAW mereka adalah istri Rasul ketika nanti di surganya Allah. Jadi dari pendapat 2 hadis ini menunjukkan bahwa dengan suami terakhirlah yang akan menemani dia di surga nanti. Yang keempat adalah dengan yang paling baik akhlaknya menurut Imam Asy-Sa'roni. Jadi dipilihkan, tapi ketentuannya akan ditentukan oleh bukan keinginan daripada istrinya, tetapi karena kebaikan akhlak daripada suami tersebut. Di mana berdasarkan anna Ummah Habibah qalat, sesungguhnya Ummah Habibah pernah berkata, ya Rasulullah, al-mar'atu yakunu laha azawjani fid dunya yamutani fayazdami'ani fil jannah li ayyihima takunu lil awal aw lil akhir. Bahkan di sini pernah berkata Ummu Habibah, wahai Rasulullah sallallahu al-mar'atu yakunu laha zawjani, seorang perempuan dia mempunyai 2 suami ketika di dunia. Maksudnya pernah menikah, kemudian menikah lagi, yang mutani, keduanya meninggal. Fayazdami'ani fil jannah, dan kedua-duanya menjadi ahli surga. La li ayyihima takunu lil awal aw lil akhir. Nanti perempuan tersebut, wanita tersebut dengan suami yang mana? Apakah dengan suami yang pertama ataupun suami yang terakhir? Qala li ahsanihima khuluqan,
dia akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya, kana ma'aha fid dari dunia, sebagaimana dia di dunianya. Summa qala ya ummu habibah dahaba hasanul khuluqi bi khairi dunya wal akhirah. Wahai ummu habibah, akan ada kebaikan akhlak ketika kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi menurut pendapat yang keempat menunjukkan bahwa dia akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya, mau 2 kali, mau 3 kali, mau 4 kali. Jadi berdasarkan 4 pendapat. Yang pertama yang menunjukkan dengan suami pertama. Yang kedua, pendapat kedua, dia akan diperbolehkan memilih sekeinginannya. Yang ketiga mengatakan bahwa dengan suami terakhir. Yang ini yang paling familiar kita dengar. Kemudian yang keempat yaitu dengan suami yang paling baik akhlaknya. Jadi bagi ibu-ibu biasanya kekhawatiran menurut hadis ini, yaitu yang lebih sering kita dengar, yaitu hadis nomor ketiga. Kalau memang ingin dengan suami yang pertama, maka boleh dengan cara ibu tidak menikah lagi, kecuali memang ibu posisinya masih muda, kemudian masih membutuhkan pasangan hidup, silakan menikah lagi. Nanti juga akan dipilihkan mana yang lebih baik untuk ibu dan keinginan ibu, atau juga bisa mengambil pendapat pertama, yaitu akan bersama suami pertama yang mengambil keperawanannya, yang mencicipi dulu keperawanannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.